Sepanjang 2025, pihaknya menerima lebih dari 800 laporan terkait kasus kekerasan seksual di kampus. 800. Ini pasti lebih kaget lagi gitu ya ketika mengetahui bahwa pelaku pelecehan seksual ini adalah di kalangan para akademisi di Unpad. Seorang oknum guru besar di Fakultas Keperawatan melecehkan mahasiswa pertukaran hingga akhirnya dicopot pihak rektorat. Dosen, guru besar. Ya, ternyata kasus ini pun bukan hanya terjadi di kalangan mahasiswa. Nah, ini kenapa terjadi? Ini terjadi sudah jelas dan sudah pasti karena sistem yang dianut oleh negeri kita di sini. Apa sih sistemnya? Sekularisme dan kapitalisme. Agama itu dijauhkan dari kehidupan gitu. Agama itu adanya hanya di tempat peribadatan aja. Ya, jadi nggak boleh ada di ekonomi, nggak boleh ada di pergaulan, di hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Makanya terjadi tadi penurunan moral dalam pendidikan anak-anak. Maka sangat pantas dan sangat wajar ketika pelecehan ini semakin merebak, semakin melonjak gitu ya. Karena di sini tidak ada standar hukum halal dan pendidikan di Islam itu sangat karakteristik. Apa sih karakteristiknya gitu ya? Kepribadian Islam yang berlandaskan akidah Islam. Pola pikir dan pola sikap anak-anak itu adalah Islam. Mikir dulu mau ngechat mesum oke udah mikir. Ini sesuai dengan Islam Pak enggak gitu ya. Jadi PR ibu-ibu, yuk kita ngaji, jadi tahu bagaimana sih caranya gitu ya. Nanti setelah ibunya ngaji maka ditularkan kepada anak-anaknya. Untuk sebagai tameng pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, masih semangat. Kita kembali ya di kajian pekanan. Masya Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dan masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Ya, salawat dan salam salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita selalu berharap kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kajian pekanan komunitas Ibu Hebat online ya Bu Ayah, saya kembali menemani narasumber kita ya, Masya Allah. Ini kita selalu dipasangkan ya Bu Ayah. Apa kabarnya Bu Ai hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, saya juga nggak mau kalah semangat, Bu Ai itu selalu semangat ya. Nah, Bu Ai, kesempatan kali ini ya kita akan membahas terkait kan kita bahasannya selalu yang viral. Ya betul. Ya. Nah yang viral ini bikin kita apa ya, geleng-geleng kepala iya, dada iya gitu, betul ya, terkait dengan pelecehan seksual gitu ya. Nah ini ternyata semakin meluas ya betul ya, dan juga semakin membuat miris ya, terutama kita para ibu ya para orang tua gitu, mayoritas gitu ya, karena memang merasa apa ya, gundah iya, galau iya gitu kan, karena memang lingkungan kita kok semengerikan ini gitu betul, ya. Selain yang baru viral terkait kasus SAM Bu ya. Nah, tapi kita akan lebih apa tuh SAM tuh? Kayaknya ibu udah pada tahu Bu. Terkait salah satu pemuka agama gitu ya Bu ya, yang apalah gitu Bu, tapi kita kan nggak bahas yang itu ya, kita bahas yang viral yang satunya lagi ya, yang terkait dengan
orang-orang terpelajar Iya, gitu. nah ini ngeri Ya, banget ya, betul. betul. Ya, selain eh, viral gitu ya, Mm-mm. kemudian juga memang ini ramai Iya. sekali gitu kan, Mm-mm. karena memang secara live gitu Bu, di TikTok itu gitu ya. Karena mungkin itu ekspresi dari bentuk kemarahan, kekecewaan, Ya. dan mungkin tidak menyangka sama sekali Mm-mm. gitu ya. Nah, kabar apa gitu ya. Nah, Mm-mm. ini terkait berita yang terjadi di universitas ternama. Mm-mm. Setelah ini mencuat, ternyata Ya. beberapa kasus mencuat lagi di universitas yang Ternama lainnya lagi gitu. gitu ya. Betul ya. Nah, bahkan Emang nggak boleh label ya, Bren? nggak tahu ya, nanti Khawatir ya. di bip aja Pak ya. Gitu ya. Nah, seakan-akan kok bisa ya di kalangan terpelajar gitu, Mm-mm. hal ini terjadi gitu kan. Awalnya kejadiannya ini ya Bu Ai ya, jadi kita spill sedikit Ya. kalau takutnya ada ibu-ibu yang belum ngeh misalkan Ya, gitu apa ya. sih gitu Ya ya. apa sih gitu kan, Mm-mm. universitas apa misalkan gitu. Mm-mm. Nah, ini tuh terjadi di sekitar pertengahan atau belasan ya, tanggal belasan di bulan April Mm-mm. gitu ya. Jadi tersebar chat grup gitu Iya. ya. Mm-mm. Dan itu bahasanya aduh ya mengerikan Ngeri gitu kan. banget. Mm-mm. Karena itu berasal dari Fakultas Hukum, Bu Ai, ya. Fakultas Hukum Betul, dari Fakultas perguruan tinggi ternama di negeri di ini. negeri ini, Bu Ai ya. Nah, Fakultas Hukum kan kita tahu ya orang-orang itu akan menjadi Ngerti apa? harusnya gitu ya. Ngerti. Gitu ya. Nah, nggak ngerti memang kitanya ya yang nggak ngerti, karena Mm-mm. para mahasiswa Fakultas Hukum ini kan paham Mm-mm. yang dilakukan itu salah, Iya, sepertinya betul, paham Bu Ai betul, ya betul. gitu kan. Nah, jadi itu awalnya ada 30 orang di satu grup itu. Mm-mm. Nah, kesini-sini itu sisa tinggal 16 orang. 16 orang. Bahasa-bahasanya ya di situ ada pelecehan secara verbal terhadap dosen, terhadap Mm-mm. ya perempuan lah, karena Mm-mm. mayoritas memang anggota grup tersebut adalah laki-laki Laki-laki. gitu ya. Nah, menurut Bu Ai nih ya, pandangan Bu Ai terhadap kasus ini tuh seperti apa sih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik Bu Reni. Miris ya. Pertama kali saya dengar juga, oh ya Allah gitu ya. Kayaknya ya tadi kata Bu Reni nggak percaya, tapi ada gitu ya, betul. kenyataannya ada gitu ya. Ternyata ini terjadi di perguruan tinggi ternama dan anak-anak tuh generasi gitu ya. Ketika lulus SMA itu menjadi favorit mereka gitu ya. Di apa namanya di SMA favorit, di perguruan tinggi negeri ternama di negeri ini pasti pada tahu deh gitu ya. Coba deh googling atau cari di ini gitu ya. Pada tahu universitas atau perguruan tinggi ternama tuh yang mana aja gitu. Tapi ini kayaknya udah familiar juga sih Bu Reni ya, ininya ya beritanya ya. Ternyata di fakultas itu hukum di perguruan tinggi tersebut gitu ya, terjadi adanya apa namanya tadi pelecehan seksual lewat ya secara verbal ya. Verbal lewat grup, online online di grup. Dan mereka di situ tuh vulgar banget. Iya, betul. Vulgar banget mengungkapkan pelecehan seksual dari teman-temannya atau bahkan dosen mereka sendiri. Iya, betul. Gak habis pikir, ya. Yang gak habis pikir dosennya juga jadi bahan korban mereka, gitu. Betul. Jadi dosennya jadi bahan objek sasaran pelecehan seksual mereka. Betul. Padahal kita tahu ya bahwa guru itu harus kita hormati, muliakan. Tapi di situ mereka menjadi objek atau sasaran pelecehan seksual mereka. Nah, kalau lihat di videonya kan Bu Reni ya, sedih banget gitu ya bahasanya ya Allah gitu ya. Sampai nggak, kalau yang saya sering katakan gitu yang tadinya nggak kepikiran di otak saya, sekarang mah ada. Tadinya nggak kepikiran tuh kayak begitu, tapi sekarang ada nyatanya gitu ya. Dan ternyata sasaran-sasaran itu apa namanya tidak menyasar ke teman-teman mereka aja, tetapi kepada guru-guru mereka. Nah, ini mau jadi apa gitu loh generasi kalau kondisinya kayak begini sama guru kayak gitu. Ya Bu Reni, kasus guru-guru udah banyak ya di negeri ini gitu ya, yang dilecehkan dan lain sebagainya gitu. Padahal di Islam itu kan guru itu harus dimuliakan, ya harus dihormati dan lain sebagainya. Tapi ini dibikin bahan pelecehan seksual. Betul. Namanya seksual. Semarah itu, Bu Ai, sekecewa itu gitu. Iya, betul. Dan juga ngelihat itunya mah ya, Bu Reni ngeliat videonya mah kan pada marah gitu ya, pada tapi dasarnya anak yang ini gitu ya, yang udah bebel malu gitu. Mungkin udah putus urat malunya ya Bu Ai ya.
pede we gitu ya, dijajarin di depan oke gitu ya, dijajarin di depan sama Dengan orang-orang pada muka yang apa marahin tuh gitu ya. singkatannya yang watados katanya Ya Bu. Allah Ya, gitu ya. ya Itu kan Allah. miris banget gitu ya, Mm, apalagi kita sebagai seorang ibu kayaknya aduh sakit banget gitu ya. mm. Kenapa? Karena anak-anak kita tuh masih panjang akan Betul. mengalami atau akan mengenyam pendidikan. Kalau pendidikan begini atau mau gimana gitu ya? Mana ini fakultas hukum Mana ini lagi, fakultas betul. hukum gitu ya. Terus ini juga di perguruan tinggi negeri yang ternama di negeri ini yang anak-anak itu pasti menjadikan favorit mereka ketika Iya. mereka itu lulus dari tingkat Perguruan, SMA, iya, misalkan kan SMA. gitu, pengen ke perguruan negeri ini Iya. ternyata kenyataannya seperti itu. Betul. Gitu. Ini kan sakit banget bagi seorang ibu gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimanapun berada, ibu-ibu itu merasakan perasaan yang sama Iya, dengan kita iya. gitu ya. Makanya kenapa setiap di kajian online kaya ini selalu diangkat yang viral itu yang kata Bu Reni ya. Karena memang ini apa namanya menggugah untuk perasaan yang sama dengan ibu-ibu di sana juga. Gitu. Jangan sampai kita malah ya udah sih biarin aja sih, ya udah sih be aja sih gitu ya. Kayak anak sekarang gitu, udah sih mama be aja sih gitu ya. Nah ini nggak begini. Kita nggak bisa ya, nggak bisa, ya kita Bu nggak Ai, bisa. untuk Kita cuek. harus menyuarakan itu sehingga enggak bahwa ini tuh rusak banget. Betul. Ya, aduh, udah mah kita ngelus dada, ya, udah geleng-geleng kepala gitu ya. Apa kayak dengar kabar itu tuh kayak gini, Boy. Apalagi sih ini gitu. Bener, Ya. apalagi sih. Atau naon deui gitu. Apalagi yang terbaru yang itu ya, yang ini mas sedikit space yang daycare gitu. Aduh, ini belum beres, ini udah ada lagi betul, gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Belum selesai masalah yang satu, muncul masalah yang Itu lain. masalah yang gitu ya. lain dan itu juga belum selesai iya, gitu betul. kan ya. Kembali lagi ke kasus ini ya Bu Ai ya. Jadi kira-kira apa sih penyebab semakin meningkatnya gitu ya kasus ini? Karena di beberapa contohnya yang sekarang aja gitu ya, yang menjadi tempat untuk konsultasi kejahatan seksual gitu ya. Nah itu ternyata pelaku kejahatan seksual itu sendiri. Gitu ya. Karena kan nggak kelihatan, istilahnya nggak kasat mata, tapi bukan goib sih ya gitu. Cuma terlihat, jadi orang tuh kayak nggak nyangka. Ternyata dia pelaku juga ya, padahal jadi aku tuh tempat sering konsul. cerita, tempat konsultasi katanya gitu ya. Nah jadi selain tadi ya penyebabnya apa, karena ya itu tadi kita nggak bisa kelihatan gitu ya, bisa membedakan itu orang yang si pelaku kejahatan seksual gitu ya, atau misalkan bukan. Nah, gimana menurut Bu Ai? Ya, betul Bu Reni ya. Ternyata kasus ini pun bukan hanya terjadi di kalangan mahasiswa. Itu mahasiswa aja. Ini pasti lebih kaget lagi gitu ya ketika ibu-ibu di rumah atau ibu hebat di rumah ketika mengetahui bahwa pelaku pelecehan seksual ini adalah di kalangan para akademis, dosen, guru besar, yang notabene kita ngelihatnya gitu ya, tapi ternyata dia tahu pelakunya gitu ya Allah. Nah, ini kan bikin kaget kita lagi gitu ya, ketika pelakunya itu tidak hanya mahasiswa aja, tapi di situ ada pelaku yang itu tadi dosen ataupun guru besar gitu loh ya, secara gitu ya harusnya. Nah ini saya kutip ya Bu Reni ya, terkait tentang pelecehan ini di Muslimah News tanggal 24 Mei 2026. Kayaknya saya boleh ituin ininya ya, boleh apa namanya perguruan tingginya ya. Sebutkan aja karena ini memang ada di Muslimah News, Muslimah News ya. Jadi ini yang pertama di UI. Ya, yang tadi Fakultas Hukum itu dari UI, 16 mahasiswa Fakultas Hukum terbukti melakukan chatting di grup, chattingan tadi ya, chatting di grup berisi pelecehan seksual terhadap rekan mahasiswi dan beberapa dosen perempuan. Jadi bahanan mereka. Iya, jadi bahan imajinasi mereka, obrolannya yang nggak nyangka banget gitu. Kemana-mana gitu ya. Jadi udah kemana-mana dia ngobrolnya ya terkait itu. Nah, kedua adalah di ITB. Mungkin ibu-ibu juga tahu ITB ya, mahasiswa Fakultas Teknik menyanyikan lagu Erika. Katanya, Erika yang isinya penuh dengan kata-kata super vulgar. Ya Allah. Vulgarnya geus ngeri, apalagi pakai super gitu ya. Udah super vulgar tuh berarti paling vulgar berarti ya. Nah itu si Erika. Nah terus bukan nama ini Erika ya, lagu. Tapi jangan dinyanyiin Bu Ai ya. Jangan dinyanyiin. Jangan penasaran tenan naon ya ibu-ibu, tapi jangan dinyanyiin gitu. Ini super vulgar masalahnya. Terus ada lagi ini di IPB, aduh ini gitu ya, dekat sama kita di Bogor. Ya Allah, ternyata ada juga di IPB 16 mahasiswa Fakultas Mesin juga melakukan chat mesum yang seperti dilakukan di UI. Nah itu
ternyata nggak di fakultas itu aja gitu, tapi ternyata di di universitas atau perguruan tinggi negeri yang berada di negeri ini gitu ya. Nah ini yang lebih parah nih ya, yang lebih parah di Unpad. Seorang oknum guru besar di Fakultas Keperawatan melecehkan mahasiswa pertukaran hingga akhirnya dicopot pihak rektorat. Guru besar ini di Unpad. Gitu. Ya Allah. Ini kan universitas yang seharusnya jadi teladan ya. Iya, universitas yang ternama gitu, yang harusnya itu mencetak generasi-generasi yang unggulan, generasi-generasi yang terbaik gitu ya, tapi ternyata di dalamnya itu seperti itu gitu ya. Nah ini kenapa terjadi gitu? Ini terjadi sudah jelas dan sudah pasti karena sistem yang dianut oleh negeri kita di sini gitu ya, negeri kita. Apa sih sistemnya? Sekularisme dan kapitalisme. Ini udah jelas deh gitu. Udah jelas sangat-sangat dipandang mata ya. Kalau yang enggak ya, mudah-mudahan sih pada enggak ya. Ini adalah sistem yang dianut oleh negeri kita yaitu sekular dan kapitalis. Di mana sekular itu adalah memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi nggak ada tuh urusan agama tuh dalam kehidupan, nggak ada gitu. Nggak boleh nyolek-nyolek tentang kehidupan oleh aturan agama. Udah dipisahin gitu agama dengan kehidupan ya. Jadi di sini agama itu nggak boleh mengatur urusan kehidupan. Agama itu nggak boleh agama itu dijauhkan dari kehidupan gitu. Agama itu adanya hanya di tempat peribadatan aja. Jangan ngatur-ngatur. Ya jelas sih jadi kayak gini kok nggak diatur gitu ya. Nah yang kedua itu yang itu tadi ya, sekularisme itu kayak menjauhkan agama dari kehidupan. Jadi adanya agama itu hanya di tempat peribadatan saja gitu ya. Atau agama ini adalah haram hukumnya gitu ya. Agama ini haram hukumnya atau terlarang ketika masuk dalam ranah kehidupan. Nah, itu sekuler. Nggak boleh tuh ada aturan-aturan agama ketika dalam kehidupan. Maka sangat pantas dan sangat wajar ketika ada kasus kayak begini. Orang nggak boleh kok, orang udah diatur gitu kan ya. Nah ini jadi di sini agama itu hanya ada di tempat peribadatan saja. Jadi masing-masing aja itu mah ya Bu? Iya, masing-masing aja gitu ya. Di sini juga ya sudah jelas ya. Jadi nggak boleh ada di ekonomi, nggak boleh ada di pergaulan, di hukum, pertahanan keamanan ya, pendidikan dan lain sebagainya, itu nggak boleh gitu ya. Ya itu yang disebut dengan sekularisme gitu ya. Di sini juga jauh juga makanya terjadi tadi penurunan moral dalam pendidikan anak-anak gitu. Nah ini yang jauh sekali gitu yang membuat pelecehan ini semakin merebak, semakin melonjak gitu ya. Karena di sini tidak ada standar hukum halal dan haram. Ya iyalah, dia nggak tahu gitu ya. Bukan ya nggak tahu kali ya, atau tahu tapi pura-pura nggak tahu, nggak jelas juga gitu kan ya. Yang jelas di situ nggak ada standar halal haram. Nggak ada aturan agama gitu ya, yaitu dijauhkan dari situ ya. Adanya yaitu syarat dengan kepentingan. Ada yang sistem sekuler ini syarat dengan kepentingan, syarat dengan kemaslahatannya masing-masing ya, kayak pemerintah lah ya, kayak penguasa membuat kebijakan ya sesuai dengan kepentingannya gitu ya. Kepentingannya apa ya, dia keuntungan buat saya, dia perjuangkan kan gitu, kemaslahatan buat dia sendiri gitu ya. Nah terutama di sini ya kepentingan pemilik modal. Ini bisa dilihat lah sekarang gitu ya. Pemilik modal mah bebas dari naon oke mangga gitu ya. Nah, karena kasus ini pun ternyata para pelakunya itu adalah orang tuanya pemilik modal gitu ya. Ngeri sedap. Pemilik modal, makanya jadi nggak jelas ya. Ini tuh jadi nggak jelas dari apa sih namanya? Ya nggak beres, ya apa sih, ya udah keluar, udah gitu, selesai, udah gitu ya. Karena itu tadi, karena yang di belakang mereka juga, yang nge-backing mereka juga itu adalah pemilik modal, tanda kutip. Jadi mereka berkuasa dengan apanya ya, dengan modalnya, dengan cuannya gitu loh. Sehingga itulah yang membuat kenapa pelecehan seksual ini atau kekerasan seksual ini semakin merebak atau semakin melonjak gitu. Karena tadi kapitalisme dan sekularisme. Makanya ramai juga ya kalau misalkan anak-anak muda itu ada slogan kalau bukan donatur dilarang ngatur katanya gitu ya. Oh iya gitu. Tapi ya. Saya sempat
di keluarga besar ini sedikit ya Bu ya, ada yang memang ya terkait tadi ya, melanggar hukum syara dan lain-lain. Ketika dari cara halus mau didekati gitu ya, intens gitu kan mungkin, kesal gitu ya dan akhirnya keluar kata-kata seperti itu. Kalau bukan donatur dilarang ngatur. Oh Nah, gitu, padahal kalau parah misalkan saya untungnya banget. ingat gitu ya, kalau Allah sendiri sebetulnya kurang donatur apa sama kita ya, Waduh Bu, waduh ya. waduh, nggak bisa dihitung Nah, dah. ya makanya ketika mencuat kasus seperti ini gitu kan, udah mah kita sebagai orang tua dibikin, aduh Mhm, tempat mana lagi nih ya yang aman buat anak-anak kita iya gitu. betul. Seperti kata Bu Ai tadi, fakultas-fakultas tersebut juga kan itu menjadi tempat, incarannya Iya, gitu ya heeh. anak-anak kita level SMA yang mau melanjutkan, ke Perguruan tinggi, jenjang, lebih tinggi berikutnya gitu lagi, ya. Nah, maka, selain tadi, Bu Ai menyampaikan, terkait dengan faktornya itu mhm adalah, mhm. sistem yang sekuler dan juga kapitalisme, kemudian juga memang, power-nya si pemilik modal itu seperti Mhm apa, mhm maka, mhm. apa dampaknya kalau misalkan hal ini tuh dibiarkan terus, Bu Ai? Ya, apa dampaknya? Wah, dampaknya bakal merajalela gitu ya. Serem banget, apa tuh yang Bakal merajalela? merajalela, Heeh, bakal merebak kemana-mana gitu, bakal menyentuh semua kalangan gitu ya. mhm. Bisa jadi bocil-bocil gitu ya, Bahkan memang sudah sudah banyak, Bu ada Ai, ya. iya betul. Akan sangat merebak, akan sangat, apa namanya, menjamah semua kalangan gitu ya, Mhm ketika mhm. ini dibiarkan gitu ya. Maksudnya Mmm, tidak, ada apa namanya, solusi yang iya, pas ya, solusi tepat, yang mhm. tepat gitu ya. Ini akan tentu meluas lagi gitu ya Bu Reni ya. Dan, sebenarnya gitu ya, apa namanya, pemerintah pun mengakui kemunduran moral ini. Mhm mhm. Ya sebenarnya ini, karena apa? Karena di sini Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang Mhm, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. mhm, Udah ngeh sebenarnya mah. mhm mhm. Ini dari 2021. Nah, Berapa bikin tuh tahun ini nih? peraturan Mhm. supaya tidak merebak Mmm, gitu ya, dibikin peraturan. Disusul dengan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, mhm. termasuk yaitu tadi kekerasan Seksual. seksual. Nah, ini pemerintah atau penguasa itu sebenarnya sudah ngeh, sudah tahu bahwa kondisi ini tuh sudah semakin parah. Iya Makanya dikeluarkanlah peraturan-peraturan iya, yang mengatur hal tersebut mhm, gitu. Tapi alih-alih itu, sebagai, apa namanya, pencegahan dan lain sebagainya, tapi nggak gitu iya, ternyata gitu, malah semakin merebak, merebak gitu, mhm, merebak di kalangan, generasi kita mmm. gitu ini. Kalau dilihat dari data Box menyebutkan nih Bu Reni ya, selama 2020 sampai 2025 5 tahunan kasus berarti ya, ya? 5 tahun ya, kurang Mhm. kurang lebih, 5 tahun, kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual di satuan pendidikan di negeri ini melonjak 604%. Allahu akbar. 604%, luar biasa ya Bu. Nah ini 604%, sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Saintek? Mendiktissaintek, Mhm. Brian Yuliarto dalam sebuah wawancaranya yaitu pada tanggal 18 bulan 4 2026 Masih baru? mengungkapkan, masih Mhm baru ya mhm. berarti udah belum kasus itu berarti ya? Sudah? Oh sudah ya. Sudah? Ini menyatakan atau mengungkapkan sepanjang 2025 Mhm. pihaknya menerima lebih dari 800 laporan terkait kasus kekerasan Mhm. seksual di kampus. 800. Aduh, Kurun kalau waktu misalkan 2000 ngitung setahun berarti 10 ya? wae banyak, Bu Ai, ini udah 800 800 ngitung lagi gitu. hese. Itu udah 800 Mmm, kasus gitu ya. Terus sebanyak 79 diantaranya telah mendapatkan sanksi berat. Bahkan ada beberapa guru besar yang dinonaktifkan. mmm, Beberapa guru mmm, besar berarti tidak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah ini jadi ada 800 kasus, laporan laporan ya, terkait terkait kasus kasus tersebut gitu mmm, dan 79-nya itu yang sudah ditindak, mmm, berarti kurang 700 sekian ya, yang iya nggak tahu itu iya, diapain tuh yang 700 sekian mhm, gitu ya. Nah ini kan, yang menjadikan, kasus ini tuh kan semakin meluas iya. gitu, Bang. Kalau ya itu tadi, ya cuma hanya dibiarkan gitu atau hanya menguap gitu ya udah Peraturan selesai gitu ada ya. tapi, walau alam istilahnya apa, pengontrolannya Nah atau, iya, pengontrolannya dan lain iya sebagainya, seperti kan gitu. apa, Ya betul. nyatanya ini kan, apa namanya, aturan ini kan sudah dikeluarkan dari
penguasa dari Hmm. 2021. Mm-mm. Ini mungkin nggak tahu revisi atau apa ya. Itu Mm-mm. dari tahun 2021. Tapi nyatanya terus bertambah dan terus Mm-mm. bertambah gitu. Kalau lihat dari podcastnya Ustadz Felicia kalau nggak salah ya. Jadi si Gen Z itu tuh memang soal miras, soal narkoba itu minim, tapi seksual kebebasan seksual itu tinggi di situ. Ya berarti nggak hanya di di kalangan mahasiswa saja gitu Gen Z itu kan. Ya berarti di kalangan pelajar pun ada. Ya cuma nggak itu aja kali, nggak lapor aja jadi nggak tercatat gitu ya. Sebenarnya udah banyak gitu di kalangan mereka. Jadi ingat ya istilah narkolema, pernah dengar nggak ya Bu Aya? Apa tuh? Narkoba lewat mata. Jadi narkolema ini tuh saya pernah dapat dari narkolema. Bunda Eri Risman ya. Beliau menyebutkan bahwa narkolema ini lebih berbahaya ya dari narkoba. Makanya tadi podcast siapa ya Bu Aya? Bu Aya tadi bilang gitu ya untuk narkobanya apa itu lebih kecil dibandingkan yang kejahatan seksual atau pelecehan seksual atau kekerasan seksual misalkan gitu ya, karena memang itu tadi mungkin akses yang bisa mereka dapatkan itu kan bebas gitu. Maka kalau saya kutip dari Bunda Elisman itu sering melihat gitu ya, maka ada kecanduan. Ada hormon apa gitu yang keluar dari ujung sini nih Bu Aya. Nah itu kalau misalkan suami istri, nah itu kan ada penyaluran gitu, maksudnya bisa disalurkan. Nah karena mereka statusnya ini masih pelajar gitu ya, masih bocil istilahnya gitu ya. Kemudian mahasiswa tadi yang belum istilahnya ada ikatan pernikahan, karena sering mengakses itu tadi, maka ya itu tadi mereka mencari penyaluran yang salah tadi akhirnya gitu ya. Dan benar juga tadi kata Bu Ai ya, ini meskipun sudah ada peraturan tapi perlu tindak tegas dan nyata ya Bu Ai ya. Nah, jadi sebenarnya negara itu sangat berperan sangat penting dalam hal ini. Sangat berperan. Ya. Berarti bisa dikatakan peran negara ini gimana Bu Ai? Nggak ada, hilang apa gimana Bu Ai? Ya, kira-kira karena gimana? karena apa ya? Nyatanya kan sudah aturan dibuat gitu ya. Gitu tapi sih, gitu. pelecehan seksualnya aja, gitu kan ya. Iya, tetap ada, bahkan meningkat, merebak. Kalau wangi bunga sih semerbak sengit ya Bu Ai ya. Tapi kalau kasus seperti ini aduh, nah gimana Bu Ai? Jadi ini tuh hanyalah peraturan ada itu buat dilanggar gitu ya Allah. Atau ya biar rapi aja deh ada aturan gitu ya, biar kelihatan ada gawenya gitu ya. Atau gimana gitu, tapi kok tetap aja angkanya naik gitu ya, kasusnya tetap ada gitu ya. Bahkan tadi sampai 800. Bu Reni apa tadi istilahnya? Narkoba lewat mata gitu. Dan gimana tuh sekarang mah ya ngelihat anak-anak ABG tuh pakai baju teh Bu Ren ya, si kancing teh dibuka hijinya. Atau rek kumaha teh narkolema Bu Ai. Astagfirullahaladzim. Ya hiji Bu Ai. Lebih jadi dari satu. Sengaja gitu ya diginiin, belum anu kieu mah gitu ya. Belum yang begini Bu Ai gitu modelnya. SMA gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu ya, makanya guru-guru BK SMA semangat gitu ya. Iya benar-benar. Temen saya punya teman memang Bu Ai. Punya teman guru BK Bu Ai. Tiap ketemu ada aja ceritanya Bu Ai. Ya Allah. Iya, ketua kita juga guru BK tuh selalu bercerita terkait tentang anak didiknya gitu ya, luar biasa gitu kan ya. Kita yang ngedengarnya apa? Hah, iya. Oh, aduh gitu ya Bu Ai. Nah, itu kan jadi babak belur sendiri. Kita ngedengarnya babak belur gitu ya, apalagi guru BK-nya yang main itu babak belur gitu. Nah, di sini Bu Reni ya, kenapa tadi kata Bu Reni hilang? Iya, karena kita ngerasain sendiri sekarang kan. Gundah gulana, sedih, sakit dan sebagainya ketika melihat kondisi ini kayak begini. Guru BK apalagi gitu ya. Asaan baru kemarin beres ini udah ada lagi yang harus dipanggil gitu. Panggil gurunya, dipanggil anaknya, panggil orang tuanya gitu kan. Asaan kok nggak beres-beres gitu ya. Jadi asa kerja sendiri gitu kan ya. Kerja sendiri aja gitu. Padahal kita ini ada di suatu negeri gitu ya, di mana seharusnya gitu itu juga ada aturan atau diatur di negeri ini gitu ya, terkait tentang ini gitu ya, pelecehan seksual ini gitu ya Bu Reni ya. Nah itu betul Bu Reni ya, di sini negara atau peran negara ini di sini hilang ya. Ya hilang. Kenapa hilang gitu ya? Karena tadi urusan itu tuh jadi kita sendiri yang sibuk. Kita kan jadi riweuh Bu Reni ya. Atau kemana ya sekarang anak-anak teh perguruan tingginya kok
yang negeri Yang itu begitu, yang kesini cenah, begini gitu ya. biayanya murah gitu ya, negeri tapi kok gitu atau Ya. udah nyakulakeun ke mana ke bawah swasta mahal Ya, gitu ya, kita nggak bisa aduh. kan, itu jadi pusing sendiri Ya, kita gitu kan sebagai orang tua, belum lagi para pendidiknya, gurunya. Itu kan babak belur sendiri, artinya yang ngurus sendiri. Ya, betul. Gimana supaya anak-anak itu menjadi solih, supaya anak-anak itu menjadi solihah, supaya anak-anak itu menjadi generasi yang memang generasi gemilang, generasi yang baik. Betul. Gitu ya. Jadi mereka sendiri yang melakukan itu, berupaya untuk itu gitu ya. Karena apa, di sini negara di sini cuma menjadi pengatur atau menjadi fasilitator untuk menciptakan lingkungan pasar bebas, kondusif dan efisien bagi akumulasi modal. Siapa tuh itu berarti Bu Reni? Pemilik modal. Balik lagi tadi. Pemilik modal, betul. Sibuk ke didinya gitu ya. Sementara yang ini yang harusnya juga diperjuangkan itu menjadi ya terabaikan, ya, betul. gitu ya, menjadi terabaikan karena sibuk di situ gitu ya. Jadi di sistem ini gitu, di sistem sekulerisme dan kapitalisme ini, negara hanya mengabdi kepada yang berkepentingan modal. Jadi siapa di situ yang berkepentingan modal, maka di situ lebih optimal. Kalau kayak pendidikan gini, Mbak, ya udah deh diberesin aja gitu ya. Ya udah bikin aturan aja. So kayak asal kelihatan ada aturan gitu ya. Jadi kalau kita begini teh kita ada ini nih, ada aturannya gitu ya. Sempat kita bacakan, oh aturannya di sini. Sok aja lah bikin gitu. Tapi ternyata tadi ada aturan juga, kasusnya tetap berkembang terus gitu, melonjak terus gitu. Bahkan tadi di kurun 2025 saja 800 kasus. Setahun loh itu loh ya. Yang 2025 itu yang tadi Mendikbud Saintek tadi ya, itu kan dari kurun waktu tahun 2025. Itu terus gitu lah, terus merebak, terus merajalela, terus melonjak gitu kan ya. Karena apa, itu tadi penguasa hanya berkutat di situ. Sedangkan tidak difokuskan atau diperhatikan secara maksimal gitu ya. Padahal maksimal. Ini berkaitan dengan generasi muda penerus gitu ya. Seharusnya kan generasi ini ada tumpuan negeri ini gitu ya, bangsa gitu ya. Nah ini kan generasi gitu, tapi ini generasinya nggak dilirik gitu loh. Generasi nggak dilirik, nggak menjadi prioritas bagi mereka. Yang mereka prioritaskan adalah tadi kepentingan modal. Betul. Gitu. Jadi mereka bagaimana caranya, yaitu tadi yang balik tadi ke ke penyebab tadi ya Bu Ren, asas manfaat tadi gitu ya. Siapa di situ yang pemilik modal, maka itulah yang menjadi kepentingan negara untuk di situ bercokol gitu ya Bu Reni ya. Terus ya Bu Reni juga tahu sendiri gimana kayak pendidikan dan kesehatan ya sekarang. Kalau kurang-kurangnya mah ya, orang miskin nggak boleh sakit sih. Kalau sakit bahaya. Repot Bu katanya. Repot katanya ya, nggak bisa ngapa-ngapain karena kesehatan itu mahal. Terus orang miskin mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Karena itu barang sekunder. Jadi barang mahal gitu ya. Jadi nggak bisa tuh nerusin ke perguruan tinggi. Nah itu kan kapitalis banget. Ketika itu padahal itu adalah aspek-aspek yang penting. Ya, yang penting bagi umat gitu ya, bagi umat kayak kesehatan, kayak pendidikan. Betul. Tapi ya itu dikapitalisasi gitu oleh mereka. Betul. Karena itu tadi kapitalisme gitu ya. Nah kita nggak bisa berharap nih Bu Ren kepada sistem yang kayak begini. Nggak bisa berharap lebih, nggak bisa lah. Aturan-aturan tuh, kasus juga tambah-tambah gitu kan ya. Dari 800 aja tadi baru 79. Iya, yang ditindak. Yang lainnya belum, entah sedang dalam proses, entahlah menguap udah selesai gitu kan ya, entahlah jalur damai. Nah itu gitu kan ya, ya kan karena tadi backingannya itu kan pemilik modal, gitu kan. Nah itu kan mereka kan konsen di situ, gitu ya. Sistem kapitalis ini, sekulerisme itu ya konsennya di situ. Ya makanya tadi ya Mbak, semakin merebak, ya udah deh nggak apa-apa, paling nanti di penjara atau sekian bulan atau nanti dimintain uang sekian, bebas lagi udah selesai. Gitu kan, itu kok tidak menjadikan efek jerak gitu ya bagi si pelaku gitu ya. Nah ini Bu Ren yang menjadikan negara ini nggak hadir gitu, karena negara ini hadirnya itu tadi di sistem sekulerisme dan kapitalisme ini negara hadirnya hanya untuk tadi kepentingan modal. Iya betul. Gitu. Aduh di kepala saya loncat-loncat ini ya Bu Ayah. Di satu sisi
saking banyaknya fakta yang terjadi, di satu sisi berharap sekali bahwa penyelesaian itu ada sehingga di mana kita berada saat ini tuh kita merasakan kenyamanan dan Ya, betul. keamanan gitu ya. Ketika tadi Bu Ai menyampaikan meskipun di negara kita juga sudah terdapat aturan dan lain-lainnya gitu ya. Jadi bagaimana seharusnya peran negara itu menurut Islam gitu ya. Kita kembalikan lagi kepada Islam itu kan ada gitu ya, punya solusi terkait Ya, kejahatan betul. seksual ini gitu ya. Dan memang kita perlu ada wadahnya tadi yaitu Iya. negara Iya, sebetulnya betul. gitu. Nah, bagaimana menurut Bu Ai seharusnya? Ya, betul ya Bu Ren ya. Negara itu penting banget di suatu ya masyarakat itu ya ininya ya negara gitu ya. Mereka itu berlindungnya pada negara gitu ya. Ini ada di hadis Al-Bukhari Muslim Ahmad Abu ya. Sesungguhnya al-imam atau khalifah itu junah itu atau perisai yang mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jadi imam atau khalifah atau pemimpin itu adalah sebagai junah, perisai, pelindung ya. Pelindung yang ngelindungin kita itu ya itu gitu. Saya bayangin kalau perisai itu kan ya Bu Ai ya besar ya, tameng kokoh, gitu ya. tameng ya. Benar-benar memang melindungi. Iya, benar-benar melindungi. Jadi ada yang mau Noel aja set langsung gitu ya. Jadi gercep gitu Bu. Gercep bener langsung di tepat sasaran. tepat sasaran langsung ditangkis lah istilahnya tangkis, gitu betul. ya. Nah ini menurut hadis dari Al-Bukhari Muslim tadi bahwa imam itu adalah sebagai perisai atau junah atau menjadi pelindung gitu ya, di mana belakangnya itu adalah ya umatnya. Gitu ya, umatnya yang menjadi yang harus mereka melindungi tadi gitu ya. Nah, kalau di Abu Daud lagi nih ada saya telah Abu Maryam Al-Azi radhiyallahu an berkata kepada Muawiyah, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani sehingga melayani segala hajat kebutuhan orang-orang atau rakyat tersebut. Nah itu, jadi pemimpin itu tugasnya untuk melayani, mengurusi urusan umat. Betul. Bukan urusan sendiri. Urusan sendiri mah ya ngurusin sendiri gitu ya. Jadi tetap jadi pemimpin direct ngurusin sendiri lah. Itu karena pemimpinnya ya udah ngurusin umat gitu. Mau dan jadi itu pemimpin tuh memang ngurusin harusnya umat gitu ya Bu Ai. Emang ini harusnya gitu. Ini kan tadi nih hadis Bukhari tadi ya Muslim. Terus tadi itu ada juga hadis gitu ya. Ketika kita mengurus urusan umat, oke lah gitu. Saya boleh deh mimpin karena saya mau mengurusi urusan umat misalkan gitu. Oke lah gitu ya. Kalau memang itu tadi dia care atau memang konsen di situ mengurusi urusan umat gitu. Nah, ini ya Bu Rena. Nah di sini gitu ya, negara itu yang pertama, negara itu sangat berperan penting atau sentral. Kenapa sentral gitu ya? Karena negara ini menjadikan pendidikan ini adalah sebagai pilar peradaban. Salah satu pilar peradaban. Konsen tuh di situ. Peradaban ini berdua kemana nih? Ya, betul. Bisa kita bayangin kalau anak-anak kita tuh generasi kayak tadi tuh, ini mau dibawa ke mana ya Allah gitu ya? Apa sih kalau bahasa Sunda nama keeng ya, translate kalau apa sih keeng? mengerikan, sepi, mengerikan. Ya Allah kemana ya gitu ya. Saya jadi ngebayangin keeng buaya. Mengerikan ternyata. Iya benar lah. Iya kayak di kuburan kayak gitu kan orang sararian ya. Belok kadi itu, ya Allah ngeri ampun kemana tuh ya gitu kan gitu ya. Jadi nggak tahu arah. Nggak tahu arah gitu ya. Apalagi itu diurusin oleh sendiri gitu ya, negara be aja gitu yang nggak ngurusin. Nah ini di dalam Islam negara itu sangat memperhatikan itu karena apa? Karena salah satu menjadi pilar peradaban, pilar peradaban ya. Nah, sehingga di sini negara memastikan kurikulum yang dipakai gitu ya, sarana prasarana, sistem pembelajaran, tenaga pengajar, riset, pembiayaan dan lain-lain yang terkait dengan pendidikan itu betul-betul menopang tercapainya tujuan penyelenggarakan pendidikan di semua jenjang. Dan ini mereka semua mendapatkan hak yang sama, Bu Ai. Sama. Betul.
Itu sampai segitunya tuh. Masya Allah. Karena bakalan menjadi, ya itu tadi perubahan peradaban gitu. Ongkoh mah apa sih slogan Indonesia itu? Indonesia emas atau ya pernah kemarin? Indonesia emas menuju tahun berapa ya? Indonesia emas menuju Indonesia emas katanya. 2030 menuju Indonesia emas. Tapi saat ini kita Nggak tahu cemas. Cemas terus nggak tahu enak perak nggak tahu ya. Maju ke perak kayaknya belum gitu. Apa masih kena jadi batu yang kudu di, aduh ya Allah ya. Banyak PR banget gitu, banyak padahal PR banget. bagus sih gitu ya itu tahun 2030 Indonesia menuju generasi emas. Ya. Tapi pan kudu diasah dari sekarang menuju 30 tahun 30 teh. Ayeuna 2025 5 tahun deh kabarik atau enggak? 2026 ya, 2025 salah. 2026. Ya. Kabarik teh apa ya bahasa Indonesianya? Keburu enggak? Keburu apa enggak? Dengan buah ini harus penuh siap-siap di bawah ini ya ibu-ibu. Nah ini keburu apa enggak dengan begitu gitu ya, kalau ini tidak ditopang oleh negara gitu. Kalau kayak gini kan kebayang Bu Ren ya, ketika negara itu konsen di situ, kurikulumnya, prasarananya, sistem pembelajarannya, tenaga pengajarnya, riset, pembiayaan dan sebagainya itu memang di situ dicurahkan gitu ya. Insya Allah. Untuk menyelenggarakan pendidikan di semua jenjang itu dalam keadaan yang baik. Betul. Dan sangat optimal. Sangat optimal di situ. Nah di sini juga sistem pendidikan di Islam itu sangat karakteristik. Apa sih karakteristiknya gitu ya? Pasti karakteristiknya itu adalah berlandaskan akidah Islam, kepribadian Islam. Di situ anak-anak itu dicetak untuk itu, Bu Ren. Sudah dari usia dini untuk usia dini, semua jenjang. Tadi kan semua jenjang. Semua jenjang ini sudah ditanamkan kepribadian Islam. Kepribadian Islam yang berlandaskan akidah Islam. Apa sih kepribadian Islam? Di mana kepribadian Islam ini adalah pola pikir dan pola sikap anak-anak itu adalah Islam berlandaskan akidah Islam. Mikir dulu mau ngechat mesum oke udah mikir. Ini sesuai dengan Islam Pak enggak gitu ya. Atau bahkan mungkin ya nggak kepikir ya, karena saking sibuknya dengan tadi pendidikan yang riset apapun apa yang difasilitasi gitu Bu. Nggak kepikiran. Karena memang sudah digembleng dari awal itu tadi berkarakteristik kepribadian Islam. Agak tinggi lagi nih perguruan tinggi dikasih skill-skill apa sih keahlian ya, dikasih keahlian yaitu dalam rangka menjadi pemimpin. Ih keren banget ya Allah, jadi anak-anak itu sudah dipersiapkan menjadi seorang pemimpin ya Allah gustinya. Jadi amanah sudah disiapkan untuk mengemban amanah sebagai seorang pemimpin. Apa aja di sini gitu ya, seperti misalkan ini pemimpinnya yang pasti pemimpin yang berilmu dan bertakwa, karena tadi basicnya juga sudah akidah Islam gitu ya. Pondasinya akidahnya udah kuat. Iya, udah kuat gitu. Ini adalah pemimpin yang di sini dipersiapkan pemikir yang siap melakukan perang pemikiran. Masya Allah. Ya, perang pemikiran itu siap, perjuangan politik itu juga siap, menjawab berbagai persoalan umat itu udah siap gitu ya. Bahkan menjadi penopang negara dalam percaturan politik internasional. Insya Allah. Kabayang jika kumaha eta Bu Reni ya, perguruan tinggi jika gitu. Ini kita baru bahas yang memang ya pertanyaan saya ya Bu ya terkait dengan sosial apa segala macam. Tapi kok udah ada perasaan berharap yang itu menimbulkan ketenangan gitu ya? Iya, ada tadi kali itu. Iya. Terusin Boy. Nah itu ya, jadi itu di perguruan tinggi itu. Jadi ditambah kemampuan-kemampuan atau tadi keahlian-keahlian untuk mengemban menjadi seorang pemimpin. Masya Allah. Masya Allah ya Bu Reni ya. Ya Allah kayaknya kita udah sebagai seorang ibu tinggal ngadoakan ya, sekarang tinggal ngadoa ya Allah gitu ya, mendoakan pemimpinnya, mendoakan guru. Jadi semuanya saling berkaitan gitu ya, saling berkaitan. Aura-auranya positif gitu kan, Masya Allah gitu. Nah ini kalau yang bukan negara yang menciptakan siapa tuh? Betul. Ya, ini kan negara yang membuat semua ini bisa berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan aturan-aturan. Ya, kalau karena di sini sistem Islam, maka ya sesuai dengan aturan Islam. Itu yang pertama tadi dari sistem pendidikan. Yang kedua adalah negara itu memastikan semua sistem di luar pendidikan itu juga berjalan dengan baik. Karena saling tadi kata Bu Reni ya, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ekonomi, kesehatan, gitu ya, atau pergaulan apalagi nih sekarang gitu ya, pergaulan misalnya dalam bidang pergaulan, media massa, hukum, persangsian. Ada kontrolan yang tepat juga gitu Bu. Iya, nah itu tuh sangat
sangat diperhatikan. Perhatikan. Karena satu sama lainnya sangat berkaitan, betul. gitu. Tidak hanya pendidikan aja, gitu, nggak Yang hanya lurusin, ekonomi iya. aja, tapi situ sangat berkaitan sehingga semua itu ya harus dalam keadaan baik, Iya. gitu. Dalam keadaan yang memang bisa menunjang satu dengan yang Betul. lainnya, gitu ya. Nah ini akan menjadikan apa namanya tadi menjawab persoalan-persoalan tentang penurunan norma, ya norma-norma yang sekarang ini tidak terjawab Betul. karena kenapa ya tadi sekuler bebas. Sudah melanggar norma-norma dan aturan agama. Agama, iya. Makanya ada aturan tapi kok tetap aja ya kasusnya meningkat dan lain sebagainya gitu ya. Dan di sini juga negara menutup akses atau menutup akses celah ke arah pelecehan seksual. Ada Nah, itu akses aksi sedikit, nyata itu ya. ada sedikit pun langsung. Misalkan ada aplikasi apa yang mencurigakan, tutup. Sebetulnya Bu Ai, kalaupun mau saat ini sebetulnya bisa. Ya bisa, itu tadi Pak Berani. Allahu Akbar. Amun gitu mah tuh ya. Udah, we merenya gampang emang sebenarnya Iya. gitu ya, asal mau gitu ya. Betul. Ya sekarang mah ya itu tadi gitu kan ya, karena yang maunya ya konsennya di yang lain betul, gitu. Kalau betul. yang ini mah ya udah asal aturan aja dah gitu ya. Nah ini gitu ya, negara itu yang kedua tadi menjadikan aspek-aspek yang lain selain negara selain pendidikan itu juga berjalan dengan baik gitu ya. Akses yang menuju ke celah-celah pelecehan seksual itu ya langsung ditutup aksesnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir di Bu Reni di sini negara melakukan sanksi kepada pelaku pelecehan atau kekerasan seksual. Sanksi langsung gitu ya, langsung sanksi. Yang efeknya itu adalah sifatnya itu adalah efek jera. Efek jera sehingga orang itu nggak kepikiran akan melakukan itu gitu ya. Nggak kepikiran deh gitu. Jadi berpikir dulu ya sebelum bertindak karena akibatnya ini gitu ya Bu Iya, Ai ya. karena sanksinya itu luar biasa gitu. Nah, ini yang ketiga gitu ya. Jadi di sini negara melakukan sanksi kepada pelaku pelecehan, ya kekerasan seksual tadi ya. Nah, kalau dalam kasus ini tadi ya Bu Reni ya, dalam kasus apa namanya tadi teh? Chat calling ya. Chat calling, dalam kasus chat calling, pelecehan seksual dalam kasus chat calling ini atau perlakuan fisik, maka berlaku sanksi takjir bagi para pelakunya. Yaitu pelaku bisa dikenakan sanksi penjara, hukuman cambuk, dan diasingkan. Diasingkan, Bu Reni, diasingkan itu kan berarti jauh dari kehidupan. Gak bisa ngapa-ngapain, gak ada akses internet, dan segala macam pokoknya. Nah itu kan orang mikir berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali, bahkan gak kepikiran gitu ya. Ketika sanksinya itu seperti itu. Kalau penjara doang mah kayaknya penjara doang mah udah ininya udah bahkan itu bisa mendapatkan ilmu lain Bu di penjara. Iya, ilmu lain. Jadi mereka saling bertukar ilmu. Iya, bertukar ilmu ya, astagfirullahaladzim. Dicolek sedikit ada remisi, colek sedikit ada remisi kan gitu. Artinya menjadi efek jera kalau kayak penjara kayak gitu gitu ya. Kalau di sini selain penjara, hukuman cambuk dan diasingkan. Diasingkan itu ya diasingkan gitu loh, jadi nggak mengenal kehidupan, jauh di mana misalkan kan gitu. Nah ini untuk tadi ya pelaku pelecehan seksual gitu ya, yang kasus tadi chat calling. Adapun pelaku pemerkosaan yaitu dikenai hukuman cambuk 100 kali jika itu belum menikah. Ya, kalau menikah berarti dirajam sampai mati, meninggal. Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah udah enggak gitu ya, dirajam teh diapain? Ya dikubur. Sampaikan mungkin Bu. Dikubur, nyingsiunan, biarin lah, enggak ada ini mah. Dikubur setengah badan. Iya, sampai terlihat kepalanya. Setengah badan, terlihat kepalanya, nanti kalau yang lewat dan itu pelaksananya hari Jumat Bu Ai. Kan barang setelah salat Jumat. Jadi yang lewat, yang ngelihat harus udah disiapin batunya itu Bu Ai. Ngelempar. Dilempari. Harus lempar, betul gitu ya. Nggak boleh karunya. Iya, karena memang yang dilakukannya itu keji juga gitu Bu Ai. Itu kan dosa besar. Dan efeknya memang itu akan menular. Iya, dosa besar gitu kan. Ya kalau ini mah harus satu sesi ya, kalau misalkan nerangin yang kenapa sih dirajam gitu, harus satu sesi. Karena kalau ada keturunan ada pembahasan khusus ya Bu Ai ya. Ada pembahasan khusus, nanti ada keturunannya, jadi keturunannya gimana gitu kan ya, nasabnya seperti apa. Nah ini dirajam pelakunya hingga meninggal tadi, hingga mati gitu ya.
Dan apabila ditambah bukti ini Bu Ren gitu ya, si pelaku itu melakukan kekerasan, misalkan diculik si korbannya atau diapain dulu, nah itu ditambah lagi sanksinya tuh, nggak hanya ini aja, tambah lagi tuh, misalkan kalau yang belum nikah misalkan ya ditambah lagi sanksinya gitu ya, tambah lagi tidak hanya itu aja tadi dicambuk aja. Nah, itu adalah hukuman atau sanksi bagi pemerkosaan, baik itu yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Dan ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki, tidak hanya perempuannya aja. Sebaliknya, kalau perempuannya yang genit-genit, ya, yang suka ngagoda dan lain sebagainya, ya sama. Sanksinya sama, gitu dengan laki-laki, gitu ya, kayak tadi. Karena kan intinya nggak mungkin ada asap ya Bu Ai ya, kalau nggak ada api. Nah itu ya Bu Ren ya, jadi ada 3 tadi ya terkait tentang peran negara ketika negara itu ada pada saat ada ketika pelecehan seksual ini semakin merebak terus gitu, meningkat terus. Tadi solusi yang disampaikan sama Bu Ai itu kan 3 tadi ya, negara merupakan solusi ya, solusi Islamnya itu gitu kan. Nah, udah kebayang ya Bu Ai ya, dari tadi kita di awal sampaikan terkait dengan kasus gitu ya, kemudian bagaimana yang dirasakan oleh para ibu-ibu, orang tua gitu ya, maupun siapapun yang memang menginginkan bahwa hidup tuh ya damai aja deh gitu ya, manut nurut sama yang membuat aturan gitu ya, insya Allah tidak akan celaka. Tapi kan sekarang ini ada yang menyatakan bahwa sulit ya, misalkan terkait dengan kasus pelecehan atau kejahatan seksual ini untuk dibuktikan gitu, sehingga banyak pelaku itu malah bebas dan lain-lain. Tapi kalau ketiga tahapan tadi, ketiga penjelasan tadi itu memang dilaksanakan, sebetulnya ya memang ini tidak akan terjadi gitu. Ya, betul kata Bu Ai, ketika seseorang akan melakukan suatu hal yang memang mengarah kepada kekerasan seksual, itu udah ngeri mereka. Karena kan negara sendiri memikirkan kalau ini dibiarkan, efeknya kan akan menular kepada yang lain, sehingga terus merebak tadi Bu Ai ya, gitu. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu hebat, semakin gamblang ya dengan pemaparan yang Bu Ai sampaikan tadi gitu ya, yang memang solusinya gitu ya, bagaimana negara itu ada untuk meriayah umat gitu ya, itu luar biasa Masya Allah. Itu belum terjadi saja, baru kita bicarakan aja seperti ini, sudah ada sedikit bergerasa gitu ya, ketenangan gitu ya, karena memang begitu perannya negara memang memberikan hak sama terkait dengan pendidikannya, bahkan tadi disampaikan mulai dari berbagai jenjang ya, itu akidahnya pun dikuatkan gitu. Jadi bisa jadi memang tidak akan ada kepikiran untuk melakukan kejahatan atau pelecehan seksual tadi gitu ya. Bu Ai, Masya Allah ini nggak kerasa kalau misalkan ibu-ibu ngobrol itu ya Bu Ai ya. Kalau tadi pertanyaan-pertanyaan yang memang menggelitik gitu ya dalam diri itu sudah saya sampaikan, dan Masya Allah Bu Ai sudah jelaskan begitu gamblang gitu ya. Nah ini sudah mau habis nih waktunya Bu Ai ya, waktunya berpisah dengan ibu-ibu hebat. Nah sebelum saya tutup, ada closing statement nggak dari Bu Ai? Silahkan. Ya, jadi ini PR ibu-ibu, jadi ibu-ibu lagi ya, ya memang yang terdekat dengan kita itu adalah anak-anak, kita adalah ibu-ibu generasi gitu ya. Jadi PR ibu-ibu, ayo gitu ya, ayo kita bentengi anak-anak kita gitu ya, dengan tentu mulai dari ibunya dulu gitu ya. Ibu-ibunya belum ngaji, silahkan ngaji, jadi tahu bagaimana sih caranya gitu ya. Nanti setelah ibunya ngaji, maka ditularkan kepada anak-anaknya gitu. Itu sebagai tameng pertama gitu ya, sebagai tameng pertama ketika kita menghadapi carut marut di negeri ini gitu ya. Kebayang banget kalau ibunya nggak ngaji, ya udah kayaknya terbawa arus gitu ya Bu Reni ya. Jadi mangga yuk kita ngaji gitu ya, khususnya kepada ibu-ibu hebat di rumah atau dimanapun berada, untuk sebagai tameng pertama kita ketika kita menghadapi generasi yang dalam kondisi tidak nyaman ini. Gitu. Masya Allah ya. Makanya ini ya Bu Ai ya, hadiri kajian pekanan offline di Wisma Duta Berlian Laladon itu 2 minggu sekali. Dan saksikan kajian online-nya ya
jadi selang-seling Iya. ya. Jadi ibu-ibu tetap belajar gitu ya, Mm-mm. tetap apa namanya, kita menyaksikan, kita sharing gitu ya, Sharing, membahas heeh. yang sedang viral gitu ya. Mm-mm. Masya Allah, jazakillah khair Wa iyaki, kasihan Bu Bu Ai. Reni ya. Masya Allah atas ilmunya ya, semoga menjadi pahala jariah Amin, amin, robbal buat Bu Ai, alamin. dan kita dimampukan untuk menjadi hamba yang solih gitu ya, Amin, ya Allah. hamba atau seorang ibu yang memang berupaya untuk selalu menuntut ilmu ya, Mm-mm. untuk generasi, untuk menjaga generasi kita. Mm. Baik, sekian kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel komunitas Ibu Hebat agar terus berkembang dan menginspirasi para ibu-ibu di rumah sekalian bertumbuh menjadi happy and productive parents ya. Saya Reni Noventi dan juga narasumber kita Ibu Ai undur diri Ya. dan mohon maaf jika ada khilaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.